Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus, nafas kehidupan hari baru yang kami nikmati sampai saat ini. Dan juga kami terus bersyukur karena Engkau terus menyertai kehidupan kami, menjaga peristirahatan kami semalam, dan boleh juga memberikan kesempatan bagi kami untuk ada dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, boleh mendengarkan akan renungan harian keluarga, boleh beribadah untuk mengawali akan setiap aktivitas kerja kami. Dan dalam kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau taruhkan hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan lewat firman yang kami baca dan renungkan itu, iman kami boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat bagi banyak orang. Tuhan Yesus bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, dalam Markus pasal 6, Markus pasal 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Sekali lagi dalam Perjanjian Baru, Markus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dan beginilah firman Tuhan. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak sekedar menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku, ada salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Tema perenungan kita di saat ini yakni mengampuni. Nah, saudaraku, ada seorang presiden yang bernama Nelson Mandela yang pernah dipenjara selama 27 tahun oleh rezim kulit putih. Mengatakan kepada rakyat bahwa dengan mendendam kita tidak akan bisa memaafkan. Sekali lagi, dengan mendendam kita tidak bisa memaafkan. Hal ini terjadi tentunya bila kita melihat ke belakang, di mana dalam sejarah Afrika Selatan kaum kulit hitam menghadapi diskriminasi dari kaum kulit putih. Bishop Desmond Tutu, seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati dan berintegritas tinggi, seorang pemimpin komite kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan no future without forgiveness. No future without forgiveness, atau artinya tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Oleh karena itu, janganlah menjadi sama seperti Herodes dalam pembacaan kita. Menjadi seperti Herodias yang menaruh dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Bahkan berupaya untuk merencanakan kejahatan, yakni untuk membunuh dengan menghalalkan segala cara. Menyimpan dendam sudah hal yang di luar batas, apalagi merencanakan akan pembunuhan. Itu lebih kejam lagi dengan menghalalkan segala cara. Nah, saudara-saudaraku, dendam bukanlah cara terbaik
untuk menyelesaikan masalah, tapi justru hanya akan menambah penyakit dan dosa bagi diri kita sendiri dan bagi juga keluarga kita. Kita tahu bersama bahwa Yesus tidak pernah sekali-kali mengajarkan orang percaya untuk hidup dalam dendam, tetapi selalu menekankan kepada umat yang percaya kepadanya bahwa harus memiliki kasih dengan tindakan nyata, seperti halnya mengampuni. Itu yang harus kita ingat selalu tentang apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus mengatakan bahwa kasih itu mengalahkan segala-galanya. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa he who cannot be angry is a fool. He who does not like anger is a wise. Artinya bahwa bodohlah orang yang tidak bisa marah, tetapi bijaksanalah orang yang tidak suka marah. Luar biasa ungkapan ini. Kalau kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Ingatlah akan hal itu. Bahkan ada firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak bisa marah kepada orang sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, orang harus memaafkan dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebagai keluarga Kristen, hendaklah kita sabar dan tidak mendendam sekali-kali. Sebaliknya, marilah kita bersedia untuk memaafkan sesama dan orang-orang yang membenci kita, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara. Sikap dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan hendaknya mewarnai kehidupan kita, mewarnai kehidupan saya dan saudara-saudara. Ketika kita memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang mengampuni, maka kita akan menikmati akan kasih karunia Allah. Kita mengasihi sesama kita bukan karena mereka berbuat baik kepada kita, melainkan karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Allah. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan Allah secara cuma-cuma. Kita telah dikasihi oleh Tuhan Allah, makanya kita harus mengasihi sesama kita. Itu yang mau diingatkan Tuhan Allah dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Saya tahu bahwa mengampuni orang yang melakukan kesalahan, kejahatan, mengecewakan kita tidaklah mudah. Oleh karena itu, dari sinilah terlihat inilah perbedaan cara pandang manusia dan cara pandang Tuhan Allah. Cara pandang Yesus Kristus. Di mana cara pandang manusia, ketika orang berbuat baik baru kita berbuat baik. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak berbuat baik kepada mereka. Tetapi cara pandang Tuhan Allah menegur kita, menampar kita dengan keras. Bahwa ketika ada yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita harus mampu menerima mereka, mampu mengampuni mereka, mampu memaafkan segala kesalahan mereka. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan mau saya dan saudara-saudara untuk mendoakan mereka. Dan ketika kita melakukan hal itu, maka akan ada damai sejahtera di hati kita dan kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan bersama-sama dengan kasih Kristus itu sendiri. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, bersyukur untuk persekutuan yang boleh ada, walaupun hanya melalui media YouTube, channel YouTube Maranatha Selatan, tetapi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan.
Kami membaca merenungkan firman-Mu, dan biar kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Mau memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengasihi mereka sesuai dengan kasih Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu kehidupan kami yang hidup dalam kasih Kristus akan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus, mampukan kami semua untuk memberlakukan akan firman-Mu ini, sehingga kehidupan kami boleh hidup rukun dan damai, boleh hidup saling menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, berdoa untuk seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami di sepanjang hari ini, yang akan kami kerjakan, yang akan kami jalankan, biar kiranya itu boleh diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati ketika melihat akan video-video yang diupload dalam channel YouTube ini. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.